Baik, kita masuk ke mata kuliah Data Warehouse dan Data Mining pertemuan 2. Jangan lupa ya untuk menghidupkan kamera ya. Oke, kita membahas tentang Data Warehouse ya. Jadi seperti apa yang ada di pertemuan kemarin, ya kita membahas Data Warehouse terlebih dahulu ya. Untuk sekitar 3 pertemuan, 2 atau 3 pertemuan ya. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang Data Mining. Nah, kita lihat dulu Data Warehouse itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi Data Warehouse itu di pertemuan awal mungkin sudah saya mention sedikit ya, bahwa data warehouse itu menyimpan data history gitu ya, atau data sejarah organisasi. Jadi kalau dari yang kemarin ditunjukkan gambar bahwa data warehouse ini adanya di area operasional gitu ya. Nah, data dari area operasional itu didapatkan daripada data di area data di area strategik ya, salah. Untuk data warehouse itu ada di area strategik. Nah, data yang ada di data warehouse itu didapatkan di area operasional, gitu ya. Jadi ketika perusahaan pertama kali bikin software nih, gitu ya, untuk menunjang kebutuhan mereka, misalnya software absensi, gitu ya, software keuangan, penggajian, kemudian ada software untuk memanage pekerjaan, software untuk memanajemen aset dan lain-lain. Mereka bikin yang operasionalnya dulu, gitu ya. Nah, setelah mereka bikin yang operasional, lalu perangkat lunaknya udah dijalankan, nah barulah nanti teknologi dan software data mining masuk gitu ya di area strategik untuk mengambil data di area operasional, kemudian mengubahnya ke area strategik dan akan menyimpan data itu selamanya. Jadi di sini disimpan selamanya, gitu ya. Kalau di area operasional bisa jadi tidak disimpan selamanya. Ada suatu kondisi misalnya server datanya terlalu penuh gitu ya. Maka sebagian data harus dihapus. Lalu ada misalnya penambahan aplikasi gitu ya. Sehingga ada data yang baru di mana sebelumnya nggak ada gitu ya. Atau kemudian ada kebijakan lain sehingga ada aplikasi yang dikurangi. Sehingga data yang tadinya berhasil terkumpul ya di organisasi menjadi hilang gitu ya. Nah, data warehouse menyimpan itu semua. Ya, jadi dari awal data dari organisasi disimpan, mau nanti dia tidak ada pun tetap ada di situ gitu ya. Mau nanti dari tidak ada menjadi ada dan kemudian akan diimplementasikan terus si data itu ya, digunakan terus, itu semuanya ada di data warehouse. Ya, jadi memang data warehouse ini tidak boleh hilang ya datanya. Makanya kemarin saya mention untuk data warehouse ini tidak ada istilah insert, update, dan delete ya. Jadi adanya cuma select gitu ya. Jadi semuanya di situ ditambahkan, bukan ditambahkan ya, disinkronisasikan dengan area operasional, lalu dipakai untuk organisasi, gitu ya. Nah, untuk data warehouse sendiri biasanya dijadikan data, kemudian diolah menjadi informasi, ya dari operasional, gitu ya. Lalu diambilkan suatu gambaran grafik ya dalam bentuk knowledge, dan itu akan dijadikan pengambilan keputusan ya, atau dari bagian untuk ilmu decision support system. Ya, memang di kita sendiri tidak ada ya mata kuliah decision support system ya untuk yang kurikulum yang sekarang ya. Tapi kurikulum yang 6 tahun lalu atau 5 tahun lalu itu ada ya mata kuliah decision support system. Nah, jadi yang harus diingat lah data warehouse itu datanya adalah data dari operasional ya, baik itu dalam bentuk database atau dalam bentuk Excel dan lain-lain digabungin semua, dan data itu tidak boleh hilang gitu ya. Makanya di dalam implementasi data warehouse yang namanya security gitu ya, backup and recovery itu akan lebih penting ya daripada di area operasional. Walaupun memang di area operasional juga penting gitu ya, tapi kalau diurutkan pentingan yang mana, jadi perusahaan misalnya mau investasi dulu gitu ya, mau menerapkan security yang lebih bagus di mana, itu biasanya lebih bagusnya di area strategik dulu. Nah, di sini ada beberapa definisi formal ya berkait dengan data warehouse. Jadi data warehouse itu adalah basis data ya, jadi masih tetap menggunakan teknologi basis data, bahasanya juga masih SQL ya, yang waktu pertemuan pertama juga udah saya mention. Namun sifatnya adalah untuk dilakukan analisa dan hanya read only gitu ya.
hanya bisa dibaca dan digunakan sebagai fondasi dari sistem pendukung keputusan. Jadi setiap perusahaan akan membuat suatu keputusan ya. Kalau dari pertemuan pertama, kalau masih ingat ada segitiga itu ya, ada membahas data di layer paling bawah, kemudian di atasnya ada informasi, di atasnya lagi ada knowledge ya atau pengetahuan. Nah, di paling atasnya itu adalah wisdom gitu ya atau kebijakan ya. Nah, menurut Paul Lane, data warehouse adalah basis data relasional, jadi masih berbasiskan basis data relasional yang kita kenal saat ini ya sampai dengan sekarang, di mana implementasinya itu adalah tabel gitu ya, dan memiliki relasi antara suatu tabel dengan tabel yang lain. Namun didesain lebih kepada query, artinya query itu penggunaan select gitu ya dalam bahasa database. Daripada proses transaksi lainnya, berarti tidak ada insert, tidak ada update, dan tidak ada delete ya untuk transaksi. Karena untuk data, untuk sintaks transaksi di XML itu cuman ada insert, update, delete ya untuk di data manipulation language-nya. Selain insert, update, delete itu tidak ada transaksi. Kalau select itu bukan transaksi gitu ya. Select itu lebih ke arah menampilkan sesuatu atau menampilkan data. Kalau data definition language seperti create dan alter itu juga bukan transaksi ya. Membuat tabel baru dan drop ya menghapus tabel baru itu bukan transaksi juga. Nah, biasanya mengandung histori ya dari proses transaksi dan juga bisa dari sumber data yang lain. Jadi ada data yang sangat banyak ya yang dikumpulkan di gudang data ya atau data warehouse di mana memang data tersebut berasal dari histori sejarah perusahaan. Nah, kenapa sih kita harus simpan semua data itu agar pengambilan keputusan itu tepat gitu ya. eh, Data akan lebih bagus memiliki histori yang panjang ketika data itu akan kita analisa. Ya, kita bisa melihat tren misalnya gitu ya. Kita bisa bisa melihat gambaran keseluruhan dari kondisi perusahaan misalnya. Ya, dengan data warehouse itu kita bisa lihat gambaran mengenai kepegawaian misalnya. Ya, apakah ada pegawai yang mungkin dalam 10 tahun itu tidak pernah naik pangkatnya gitu ya. Atau ada karyawan yang mungkin dalam waktu 5 tahun itu produktivitasnya rendah dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa analisa. Ya tentu saja untuk menindaklanjuti masalah karyawan yang mungkin produktivitasnya menurun itu tidak bisa menggunakan data di 1 bulan terakhir saja gitu ya. Itu memerlukan data yang sangat-sangat panjang ya secara histori. Nah, ini adalah karakteristik dari data warehouse. Jadi yang pertama itu berorientasi subjek gitu ya. Kalau database yang biasa kita tahu itu berorientasi objek. Artinya data disimpan ke dalam tabel-tabel di mana tabel itu merepresentasikan suatu benda gitu ya, atau objek. Ya, misalnya yang sering dicontohkan ada dosen mengajar mata kuliah gitu ya. Dosen adalah objek atau disebut sebagai entitas ya kalau di ranah database, dan entitas tersebut memiliki properties ya atau atau atribut yang nanti kemudian akan disimpan ke dalam suatu tabel yaitu tabel dosen kan gitu ya. Nanti berelasi dengan mata kuliah juga adalah entitas, lalu ada mahasiswa, entitas, jadwal, entitas, semuanya adalah entitas ya. Nah, kalau karakteristik database itu dia berorientasi subjek. Jadi tergantung dari subjeknya ya. Kalau teman-teman belajar statistik itu kan berarti ada subjek yang diteliti atau subjek yang diamati. Ya, misalnya saya ingin menggunakan data warehouse untuk menganalisa di bagian divisi penjualan misalnya. Nah, berarti subjeknya itu kita ambil ya untuk masalah-masalah penjualan saja. Nah, nanti objek apa yang ada di penjualan disesuaikan ya. Misalnya objek apa saja tuh yang ada di penjualan? Transaksi misalnya ya, transaksi pembelian, transaksi retur barang, transaksi pengadaan barang misalnya. Kemudian ada pembeli, supplier dan lain-lain. Nah, semua itu kita ambil ya yang ada kaitannya dengan penjualan. Kemudian penjualan itu kan sebenarnya tidak berdiri sendiri gitu ya. Tergantung daripada produksi.
Ya, kalau produksinya lancar, penjualan lancar, maka nanti akan mengambil data juga di bagian produksi. Ya, untuk masalah penjualan. Sehingga nanti bagian produksi dan bagian penjualan itu memiliki pengetahuan yang sama gitu ya terhadap kondisi keseluruhan organisasi. Jadi jangan sampai nanti penjualannya lesu, kenapa gitu ya? Oh, orang-orang di penjualan pada males-males, belum tentu gitu ya. Bisa jadi penjualan lesu karena produksinya juga lesu juga gitu ya. Ya, produk nggak ada, gimana mau jual kan gitu ya. Nah, berikut juga dengan yang bagian pemasaran nih, ya sales misalnya. Marketing ya kalau pemasaran. Ya mau marketingnya gimana gitu ya. Misalnya mau ngadain pameran. Ya gimana mau ngadain pameran orang barang yang dijual aja produksinya menurun kan gitu ya. Jadi setiap orang ya dalam suatu divisi dia bisa mengetahui berbagai macam kondisi yang melibatkan divisi tersebut. Ya makanya dia disebut sebagai subjek oriented. Ya tergantung subjeknya. Kita mau menganalisa subjek apa nih gitu ya. Misalnya untuk pemasaran, kita mau menganalisa. Kita dapat tuh data pemasaran, gitu ya. Kita mau bikin itu tadi apa eh, promosi acara misalnya. Nah, di situ kita dapat knowledge pasti ya dari data warehouse. Kita lakukan query, kita bikin grafik, kita lihat sebaran kita melakukan pemasaran gitu ya. Misalnya sering dilaksanakan pameran di mall. Nah, misalnya. Nah, di mall itu berapa sih profit yang didapat? Apakah profit pameran di mall itu lebih tinggi daripada pameran di tempat lain? Nah, itu bisa terlihat di situ. Gitu ya. Jadi itu khusus untuk pemasaran aja ya dan nanti akan berelasi dengan data yang ada di sekitaran atau yang berhubungan dengan pemasaran. Kalau yang tidak berhubungan dengan pemasaran ya tidak akan kita jadikan apa landasan dalam analisa gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai subjek oriented. Ya, jadi kita ngomongin subjeknya dulu, biasanya mengacu pada divisi tertentu gitu ya untuk tujuan tertentu. Jadi kita itu mau menganalisa apa nih gitu ya. Baru nanti kita ambil data apa saja yang nanti akan kita ambil untuk menganalisa dan menjawab tujuan itu. Ya kalau teman-teman belajar statistik ya kurang lebih sama seperti itu ya karena tujuannya adalah sama-sama untuk area analisa ya. Karena di area strategi itu adalah area untuk dianalisa data itu. Kemudian yang berikutnya ciri-ciri dari data warehouse adalah time varian. Jadi berbeda varian waktu, berbeda pula ceritanya gitu ya. Data yang diambil dari tahun 2024 dengan 2023 tentunya akan memiliki knowledge yang berbeda gitu ya. Jadi tergantung dari waktu. Kemudian data yang tersimpan di data warehouse tentu saja tercatat ya waktunya gitu ya. Agar tidak salah dalam menganalisa data yang ada di dalam data warehouse. Ini sebenarnya statistik juga sih gitu ya. Kemudian ada non volatile. Nah, artinya sifatnya permanen ya selalu disimpan dan tidak akan hilang ya walaupun servernya mati. Lalu integrated yang terakhir adalah menyimpan data dari sumber-sumber terpisah ke dalam satu format yang sama tanpa mengurangi konsistensi yang ada di dalamnya. Jadi sumber data yang bisa kita simpan di dalam data warehouse itu tidak harus selalu bersumber dari DBMS ya. Apabila ada data dalam bentuk lain, ya misalnya ada dalam bentuk Excel ya, spreadsheet, ada dalam bentuk teks ya yang diambil dari internet ya dan seterusnya, itu bisa digabungkan menjadi satu ya, diintegrasikan menjadi satu di sumber yang sama gitu ya. Tanpa mengurangi makna daripada masing-masing sumber data itu. Sehingga nanti sumber data itu bisa berhubungan tuh ya antara data yang satu dengan data yang lain. Walaupun sumbernya dia berbeda-beda. Ya, kadang memang dalam penerapan area operasional, perusahaan itu tidak selalu punya satu database-nya. Bisa jadi orang keuangan punya aplikasi sendiri, punya database sendiri, gitu ya. Lalu dibuat dengan bahasa pemrograman yang berbeda juga. Misalnya orang keuangan itu aplikasinya dibikinnya pakai Java, database-nya pakai SQL Server misalnya, gitu ya. Sama-sama relational database nih. Nah, kemudian di bagian kepegawaian, beda lagi aplikasinya. Datanya beda lagi. Dia datanya pakai MySQL, kemudian aplikasinya berbasis web misalnya.
Nah, nanti ketika mau dibikin data warehouse tuh, gitu ya, nanti akan dilihat hubungannya antara kepegawaian dengan keuangan. Nah, itu jadi satu aja datanya. Ya, walaupun kalau kita lihat dari implementasi nyatanya ya di area operasional, misalnya saya pegawai nih, ya, berarti data saya itu pasti tercatat di dua sistem itu, gitu ya. Data saya akan tercatat di bagian kepegawaian dan data saya pun terpisah akan tercatat juga di bagian keuangan, ya. Sehingga nanti orang keuangan dan orang kepegawaian itu punya data saya masing-masing. Ya, datanya tidak satu. Ya, kalau di Unjani contohnya mungkin ada waktu aplikasi zaman dulu ya. Jadi misalnya kalian adalah mahasiswa Unjani. Nama kalian tuh cuma tercatat di aplikasi akademik aja. Giliran di aplikasi perpustakaan, nama kalian ada lagi gitu ya. Jadi kalau kalian tidak pernah mendaftarkan diri kalian di perpustakaan, kalian tidak pernah dianggap sebagai mahasiswa Unjani di perpustakaan karena data kalian nggak ada. Gitu ya. Begitu juga dengan data kalian yang ada di pangkalan data Dikti. Ya, kalau kampus tidak melakukan sinkronisasi data terhadap data kalian di Dikti, nama kalian tidak ada di Dikti. Sehingga kalian tidak terdaftar, dipandang oleh negara gitu ya, oleh negara tidak termasuk sebagai seorang mahasiswa yang kuliah di Unjani gitu ya. Nah, ada kalanya organisasi itu seperti itu gitu ya. Dia tidak membuat satu aplikasi yang memiliki sumber data yang sama. Ya, sehingga masing-masing itu kayak memiliki datanya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi nanti akan digabungkan data-data yang terpisah itu menjadi satu kesatuan sehingga nanti setiap bagian itu divisi itu bisa menganalisa. Misalnya di bagian keuangan, dia bisa tahu eh, ada dosen atau ada pegawai gitu ya, yang mana pegawai ini ternyata terlambat terus gitu ya di bagian keuangan, sehingga nanti gajinya dipotong misalnya gitu ya. Kebijakannya seperti itu. Nah, jadi dia bisa tahu. Karena bagian keuangan dengan bagian kepegawaian itu kan sebenarnya dia dua divisi yang berbeda, tapi memiliki kesinambungan data yang sama. Jadi data mereka tuh saling bertukar gitu ya. Nah, kalau aplikasi yang dibuat berbeda, itu agak susah gitu ya untuk menyatukan datanya, sehingga dengan data warehouse kita bisa melihat itu semua. Yaitu yang disebut dengan integrated. Nah, lalu ini adalah perbedaan antara database yang kita ketahui selama ini itu disebut sebagai OLTP ya, Online Transaction Processing ya. Kalau database operasional ya, kita memiliki tingkat normal minimal 3NF ya. Kita belajar basis data pasti dibilang apabila ingin diterapkan gitu ya, relational database dengan baik, maka minimal bentuk normal ketiga gitu ya. Bentuk normal ke satu pasti ada kesalahan input, update dan delete ya. Bentuk normal kedua pun pasti masih ada kesalahan input, update dan delete. Nah, minimal bentuk normal ketiga. Nah, jadi struktur datanya dia lumayan kompleks karena dia normal gitu ya. Ada agregasi, ada komposisi gitu ya dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau data warehouse, dia multidimensi datanya. Jadi data itu berbentuk seperti kubus ya, ilustrasinya berarti ada 3, 4, 5, 6 dimensi, dan dia memiliki struktur datanya masing-masing. Nah, data warehouse dia tidak normal gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk database indeksnya sedikit karena dia normal. Satu tabel itu setidaknya punya satu indeks di mana dia adalah primary key gitu ya. Nah, kalau data warehouse indeksnya banyak ya. Karena datanya bentuknya cube. Ya, kalau datanya bentuknya dua dimensi aja, itu sudah dua indeksnya. Kalau datanya tiga dimensi, udah tiga indeksnya. Kalau datanya empat dimensi, kita nggak bisa proyeksikan gitu ya, itu udah empat indeksnya gitu ya. Terus join. Kalau database biasa, join itu banyak gitu ya. Karena dia normal antara data ini dengan data ini join. Data ini, tabel ini, tabel ini, tabel itu join. Nah, kalau data warehouse nggak begitu banyak joinnya. Ya tergantung dari skemanya nanti. Untuk duplikasi data DBMS biasa itu nggak ada gitu ya kalau udah bentuk normal ketiga.
Tapi kalau masih bentuk normalnya kedua, pasti ada duplikasi ya. Apalagi bentuk normal pertama ya, yang data harus atomik ya, itu adalah bentuk normal pertama. Bentuk normal kedua itu ketergantungan fungsional, bentuk normal ketiga itu yang non fungsional gitu ya. Nah, kalau database yang ada di data warehouse itu dia denormalized, artinya dia tidak normal. Tapi nggak masalah karena memang di DBMS yang diimplementasikan di data warehouse tidak ada insert, update, dan delete ya. Kalau masih ingat di pelajaran basis data, pasti kalau datanya tidak normal, itu akan berakibat ada kesalahan ketika data itu ditambahkan, ya diubah atau itu data dihapus. Nah, kemudian untuk data yang sifatnya derive itu adalah suatu atribut yang nilainya didapatkan dengan atribut lain, dan data yang memiliki agregasi yang berelasi dengan atribut lain. Kalau database itu jarang data agregat, ya, dan jarang pula data yang nilainya diperoleh dari data yang lain. Nah, kalau di data warehouse itu umum, gitu ya. Karena kalau kita lihat skema data warehouse yang kemarin, kan ada tiga ya data warehouse itu isinya. Pertama metadata, yang kedua data mentah, yang ketiga summary data. Nah, data summary itulah yang kemungkinan besar isinya adalah data derived dan data agregat. Gitu ya. Kalau di database biasa itu tidak jarang ditemukan adanya suatu nilai yang diperoleh dari nilai yang lain. Atau suatu nilai yang berelasi kuat gitu ya dengan nilai yang lain itu jarang. Ya mau gimana mau agregat gitu ya. Kalau normal pertama aja tidak boleh ada duplikasi kan gitu ya. Nah, jadi itu adalah perbedaan antara database yang kita ketahui selama ini dengan data warehouse. Di balik itu teknologinya mirip ya, masih menggunakan DBMS juga, cuman kalau yang versi gratis nggak bisa gitu ya, karena ada beberapa proses yang nggak bisa dikerjakan, kecuali minimal SQL Server ya dari Microsoft. Nah, ini perbedaan lainnya ya antara OLTP dan Data Warehouse. Kalau LTP karena fokusnya di transaksi gitu ya, jadi dia menangani data sekarang, yang sekarang aja, yang saat ini. Nah, kalau Data Warehouse menangani data histori atau data-data perusahaan dari masa lalu. Untuk OLTP yang kedua, data bisa disimpan ke berbagai macam platform. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi gitu ya. Masing-masing divisi bisa punya database masing-masing, dapat memiliki rekam file masing-masing ya. Nah, kalau data warehouse tidak gitu ya. Jadi semuanya direkam dalam satu tempat. Lalu di OLTP data diorganisasikan berdasarkan fungsi operasi. Ya, kalau yang ini menurut subjeknya. OLTP sifatnya berulang-ulang, ya insert update delete, insert update delete gitu ya. Kalau data warehouse itu bisa heuristik ya, karena bisa dipakai untuk eh, prediksi ya, untuk penelitian dan lain-lain. Kemudian OLTP itu hasilnya kita bisa query juga ya. Kalau kita ngomongin database kan bisa insert, update, delete, dan select. Tapi yang paling akurat itu adalah select untuk mendukung keputusan harian. Kalau untuk membuat keputusan jangka panjang itu nggak bisa. Nah, kalau data warehouse untuk jangka panjang bisa, dan lebih cocok untuk area strategis. OLTP melayani banyak pemakai operasional, jadi penggunanya banyak. Ya, kalau kita ngomongin sistem akademik, berarti penggunanya adalah semua siswa, mahasiswa yang ada di Unjani, semua dosen yang ada di Unjani, dan semua tata usaha gitu ya, atau ketenaga pendidikan yang ada di Unjani. Nah, kalau data warehouse penggunanya sedikit ya, paling cuma dekan, wakil dekan, atau wakil dekan cuma tiga gitu ya. Kemudian ada rektor, rektor cuma satu ya. Lalu R1, 2, 3 ya, cuma empat. Jadi penggunanya memang dikit ya, karena memang dia digunakan oleh pihak manajerial ke atas. Ya, entah itu dia sebagai direktur atau pihak manajemen, dia sebagai pemilik saham ya dan pemilik dana gitu ya, dan lain sebagainya. Atau kalau di Unjan itu yayasan misalnya yang pakai gitu ya. Nah, dia tidak berorientasi transaksi tapi berorientasi pada analisis. Jadi ini data yang kita pakai untuk kita lakukan analisis.
Ya, jadi untuk analisisnya itu pakai statistik gitu ya, tapi untuk data warehouse-nya sendiri itu menggunakan ilmu dari database biasa. Ya, karena memang ya itu seperti yang saya bilang di pertemuan pertama gitu ya, untuk mempelajari data warehouse dan data mining itu butuh pengetahuan statistik juga. Nah, ini kurang lebih bentuk daripada data warehouse. Ya, bentuknya adalah multidimensional data. Kurang lebih ya, ini adalah ilustrasi gambar dari datanya. Ya, misalnya ini adalah produk pertama, ini adalah produk kedua, ini adalah produk ketiga. Di mana produk pertama, dua dan tiga itu dijual di Jawa Barat dan dijual di Jawa Tengah. Nah, karena menyimpan data histori ya dari perusahaan, berarti penjualan produk satu, 2, dan 3 untuk Jawa Barat ada di tahun pertama, di tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga pertanyaan yang kita bisa lakukan terhadap data warehouse itu lebih kompleks daripada pertanyaan yang kita bisa ajukan dengan menggunakan query database. Nah, kalau bentuknya tiga dimensi seperti ini, kita bisa menjawab pertanyaan berapa kebanyakkah produk dua yang terjual di Jawa Barat pada tahun keempat, misalnya, gitu ya. Produk kedua yang ini di Jawa Barat, yang ini pada tahun keempat, berarti yang di belakang, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari data warehouse. Dan ini kita bisa bolak-balik ya, karena bentuknya itu data cube, kita bisa bolak-balik pertanyaannya. Misalnya, berapa banyakkah produk yang terjual di Jawa Barat di tahun keempat? Berarti produk satu, 2, dan 3 di tahun keempat saja dan di Jawa Barat saja. Gitu ya. Ya, apakah penjualan produk satu di Jawa Barat lebih tinggi daripada di Jawa Tengah di tahun keempat? Gitu ya. Nah, itu jadi variasi pertanyaannya itu bisa sangat banyak ya, kalau misalnya bentuknya adalah data cube. Ini adalah dimensi yang paling rendah ya dari data warehouse, karena dia bisa tiga dimensi, empat dimensi, lima dimensi, dan seterusnya. Jadi dimensinya bisa banyak. Kalau ini kan hanya tiga dimensi ya, data cube. Nah, ini contoh yang lain nih, gitu ya. Ini bentuk data cube yang lebih kompleks. Misalnya kita ambil salah satu data cube yang ini, misalnya. Berapa banyakkah penjualan TV di bulan Januari, gitu ya? Berarti yang dicari profit ya. Kalau di sini ada wilayah barat dan wilayah timur ya. Berapa berapakah budget yang dikeluarkan di bulan Januari untuk penjualan TV di area barat misalnya? Berarti profit ya, profit TV Januari dan di sini ya budget. Nah, gitu ya. Nah, ini banyak nih variasi pertanyaan yang kita bisa lakukan analisa dengan data cube seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini kan tidak normal datanya ya. Ini data yang tidak normal ya. Tidak memenuhi satu NF gitu ya, tidak memenuhi dua NF, apalagi memenuhi tiga NF yang jauh banget gitu ya. Nah, kalau ini adalah arsitekturnya. Jadi itu tadi bentuk database-nya ya, bentuk tabel-tabelnya. Tapi di sini tabel itu kan sebenarnya hanya dua dimensi. Nah, dalam sudut pandangnya data warehouse itu dia dibikin seperti tiga dimensi. Ya, walaupun implementasinya dia itu tetap tabel sih, dia sama-sama tabel. Tapi tabel itu akan membuat seakan-akan menjadi dimensi, ada tambahan dimensi gitu ya. Dan membuat analisa jadi lebih bervariatif. Ya kalau bentuk data yang normal, analisa itu paling cuman sedikit ya. Walaupun dijoinkan dengan beberapa tabel, ya analisa yang dilakukan hanya terbatas. Nah, kalau dengan data warehouse, sekalinya terbentuk ya data dalam bentuk data cube atau data 5 dimensi, 6 dimensi, dan seterusnya. Nah, kita bisa lakukan banyak sekali analisa dari data tersebut, gitu ya. Nah, ini adalah arsitektur data warehouse. Jadi kalau kita mau menerapkan gitu ya data warehouse di perusahaan, inilah arsitekturnya. Ya, menurut Weisman dan Zamangi tahun 2014. Jadi ini adalah sumber data nih, gitu ya. Jadi arsitektur pertama dia sebutkan ini layer pertama adalah data source, ada sumber data. Sumber data itu bisa dari operasional database ya, dari sumber internal ataupun sumber eksternal.
Misalnya sumber eksternal itu didapat dari Google yang berupa teks, artikel, atau berupa fakta yang ada di internet itu adalah sumber internal, eksternal ya. Kalau sumber internal itu misalnya ada file Excel gitu ya dari divisi-divisi terkait, nah itu internal. Nah dari sini ada dua panahnya ya. Dari sumber data itu bisa langsung ke front end tier, bisa langsung dipakai lah oleh user gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dipakai oleh user. Salah satunya data data yang mentah ini bisa langsung dianalisa menggunakan tools data mining sebenarnya. Walaupun nanti prosesnya bisa panjang banget gitu ya. Tapi biar proses itu tidak panjang, caranya gimana? Kita pakai panah yang ada di sini. Jadi pertama kali setelah data dikumpulkan dari data source, kita bikin aplikasi yang namanya backend, ya, backend tier. Dimana kalau dari gambar yang kemarin itu namanya data staging. Prosesnya itu adalah ekstrak, transform, dan load. Jadi ekstrak itu mengekstrak semua data, gitu ya, mentransformasikannya menjadi suatu bentuk atau penyesuaian ya, karena data yang ada di database dengan data yang ada di sini itu bisa jadi formatnya berbeda, gitu ya. Tipe datanya berbeda, semuanya berbeda. Jadi disatukan dulu. Misalnya di area operasional database ini, atribut dosen itu adalah nama dosen misalnya, gitu ya. Salah satunya nama dosen. Terus di internal resource itu misalnya data Excel dari Pak Yayat. Nah, tidak ada nama dosen, adanya nama saja. Sebenarnya makna daripada nama dosen dengan nama itu kan sama ya. Karena nanti datanya itu ya nama dosen. Nah, sehingga data tersebut ditransformasiin dulu. Ya, entah itu dirubah bentuknya atau disatukan menjadi satu gitu ya. Artinya nama dosen dan nama doang ini sama loh gitu ya. Jadi disatuin dulu. Sehingga tidak mengandung banyak makna. Ya, udah selesai disimpan ke data staging lalu di load gitu ya. Data staging itu ke dalam data warehouse tier. Masuk di sini. Metadatanya dan ada data mart-nya kalau menggunakan data mart. Ya, kalau menggunakan data mart bisa langsung ke sini. Kalau tidak menggunakan data mart, kita bisa menggunakan OLAP gitu ya. OLAP tier di sini. Nah, OLAP tier ini bisa nanti dipakai servernya di sini ya. Ini server database lagi sebenarnya. Nah, kita bisa pakai untuk menganalisa menggunakan OLAP tools ya atau reporting tools. Reporting tools ada banyak banget. OLAP tools itu kalau kalian tahu ada yang namanya Tableau gitu ya. Tableau tulisannya. Nah, itu salah satu dari OLAP tools ya untuk menganalisa data. Atau tool statistik ya. Kalau statistik itu eh, apa ya nama softwarenya saya lupa lagi ya. Untuk menganalisa data dengan menggunakan statistik. Ntar browsing dulu saya lupa. SPSS ya, SPSS ya. Nah, SPSS itu adalah salah satu tool statistik atau yang nanti kita akan pelajari menggunakan WK ya dari Java itu adalah tools data mining di sini. Ya, kalau kita mau mengakses data langsung dari data warehouse tanpa melalui OLAP server juga bisa ya. Jadi datanya kita ambil langsung kita olah menggunakan tools data mining. Atau kalau misalnya nanti kita langsung dari data mentah menggunakan tools data mining, tapi nanti tahapan data miningnya bakalan lebih panjang dan lebih lama, gitu ya. Tapi kalau data itu memang sudah diambil dari data warehouse, itu nanti tahapan data mining itu bisa apa diselesaikan dengan cepat. Misalnya kan di data mining ada proses yang namanya selection atau data selection ya, yang kemarin ada grafik dari knowledge discovery from data. Nah, kalau datanya mentah banget nih, mau tidak mau kita harus melalui proses itu, gitu ya. Tapi kalau datanya didapatkan dari data warehouse, kita tidak perlu lagi melakukan data selection, ya, tidak perlu lagi melakukan data transformation. Jadi langsung ambil aja datanya, gitu. Nah, jadi dia bisa memotong beberapa tahapan di data mining nantinya. Termasuk pun di area statistik, ya, di area-area ini, gitu ya. Kalau untuk OLAP itu harus masuk OLAP dulu. Ya, kalau misalnya dari data source langsung ke front end tier, nggak bisa pakai OLAP tools ya. Karena kita butuhkan itu adalah database yang bisa mendukung OLAP server dan bisa dikoneksikan ke OLAP tools.
Nah, ini nggak bisa pakai database gratisan gitu ya, yang saya bilang gitu ya. Harus menggunakan database yang ya versi berbayar, karena memang dari sisi fiturnya mereka bisa diterapin data warehouse di dalamnya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ada proses yang paling penting di sini, namanya adalah extract, transform, dan load atau ETL. Jadi ini ya seperti yang dijelaskan tadi ya, untuk mengekstrak data. Itu biasanya kita bikin aplikasinya lagi ya. Atau memang kalau di beberapa database yang berbayar ada tuh proses apa ekstrak, transform, downloadnya. Sehingga nanti proses ekstrak, transform, downloadnya tidak dilakukan manual, tapi menggunakan tools lagi, gitu ya. Jadi menggunakan tools lagi. Tabel mana saja yang mau diekstrak misalnya, atau database mana saja yang mau diekstrak, kita bisa lakukan itu, gitu ya. Jadi nanti dia toolsnya ngambil semua database gitu ya, yang nanti akan kita pakai. Hmm. Nah, nanti kemudian ada kayak semacam editor di tengahnya. Nah, editor ini kita mau mendesain suatu data warehouse nih. Kita ngambil datanya apa saja sih? Data ini kita ambil, data itu kita ambil, dan seterusnya. Nah, kemudian isi data itu otomatis ada gitu ya. Jadi bukan kita inputin lagi satu-satu. Itu kalau pakai tools gitu ya. Kalau nggak pakai tools, ya lumayan gitu ya. Di samping kita merekonstruksi struktur datanya, kita juga harus mengisikan datanya secara manual. Tapi nggak akan pernah ya implementasi dari data warehouse itu adalah manual, nggak pernah. Pasti minimal menggunakan tools. Nah, tapi itu tadi toolsnya bayar. Ya, yang bayar itu yang sesuatu, gitu ya. Yang gratis ada nggak? Sejauh ini belum nemu saya gitu ya. Ada sih yang gratis ya, tapi berat ya. Nama toolsnya itu kalau nggak salah adalah Pentaho dari Hitachi. Saya juga pernah pelatihan untuk tools itu. Nah, Pentaho itu teman-teman bisa searching ya. Aplikasi Pentaho Hitachi untuk ETL, Extract, Transform, dan Load. Nanti aplikasi itu kalian hubungkan dulu dengan database transaksionalnya. Misalnya kalian ada 3 database nih yang dipakai. Yang satu database bagian penjualan, yang satu bagian produksi, dan seterusnya ya. Jadiin satu nih, ya dengan Pentaho tadi gitu ya. Nanti data mana yang mau kita ambil ya? Mau diekstrak semua atau enggak gitu ya. Nah, kemudian dari situ nanti ada transformasinya, kita bikin lagi menggunakan tools. Nah, untuk data yang kita tarik tadi ya dari berbagai macam database itu nanti akan terisi sendiri sesuai dengan skemanya nanti yang kita bisa buat dari Pentaho itu. Dan kita bisa upload datanya itu ke data warehouse ya, atau proses yang ini ya, loading ya. Nah, kalau mau bisa tuh ya, install Pentaho, cuman lumayan berat emang. Tapi nggak tahu sekarang untuk versi yang baru ada apa enggak ya. Saya tidak mengikuti apa histori pengembangan dari Pentaho itu sendiri ya. Kalau kalian mau kayaknya masih ada di internet ya tools Pentaho itu. Tapi nanti coba aja cari gitu ya. Nah, setelah kita melaksanakan extract, transform, download, kita masuk ke data staging ya. Jadi data staging itu yang ini adalah database yang dari sini yang udah dimodifikasi dengan perintah extract, transform, dan load itu ya. Nah, nanti misalnya itu kita akan bikin datanya itu per minggu misalnya. Nanti tiap minggu tuh ya, area operasional ini akan dilakukan ETL, disimpan ke data staging, di load ke data warehouse. Nanti minggu kedua gitu lagi transaksional, tapi transaksional yang terakhir aja, tidak dari awal sampai akhir ya. Dilakukan proses staging, hasil staging disimpan ke data warehouse. Nah, yang nyimpan data dari awal dan akhir itu adalah data warehouse. Data staging dia tidak menyimpan data dari awal dan akhir, tapi hanya per periode aja. Ya, kalau kita melakukan perpindahan datanya per minggu dari operasional ke data warehouse, maka dia akan pindah per minggu aja. Artinya data staging ini isinya hanya data per minggu aja. Tapi kalau yang data warehouse ini isinya dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Nah, ini contohnya pakai Pentaho ya. Ini saya contohkan. Ya. Di Pentaho ini buatan Hitachi kalau nggak salah, ini contohnya aja. Cuman kita nggak bisa praktek masalahnya itu. Ada salah satu fitur yang namanya spoon atau sendok di situ.
Fiturnya banyak, ada spoon, ada fork gitu ya. Jadi dia kayak alat makan lah gitu ya. Karena di situ ada cook, ada masak gitu ya. Jadi memang istilah-istilah yang dipakai di Pentaho itu seperti kita memasak data gitu ya. Ini ada data, dibilangnya raw data atau data mentah, dan kemudian akan kita masak dan kita sajikan. Gitu ya. Nah, jadi di sini karena dia ekstrak transform download, jadi nama fiturnya adalah spoon, sendok gitu ya. Dengan istilah sendok itu ya mengambil makanan gitu ya. Makanan itu diasumsikan sebagai data, nanti akan kita ambil menggunakan sendok. Lalu nanti akan ada proses menambahkan yang lain-lain ya, lalu akan dimasak gitu ya. Nah, waktu dimasak itulah proses load ke data warehouse. Nah, ini misalnya contoh ya. Ini adalah data log absen misalnya. Nah, ini kan datanya tidak normal ya. Lihat ini ya, ada nama apa ini? Ketut Suwartana di sini. Kemudian di bawahnya ada Agus Haryanto, lihat datanya. Nama mesinnya Primer 3, berarti nama mesinnya kan sama. Nah, ini udah tidak normal nih ya. Jadi satu tabel besar ini ya atau tabel apa log absen ini udah tidak normal. Nah, kalau kita menggunakan spoon ya dari Pentaho kita tinggal kayak gini aja nih. Ya. Ini data absen ya. Data absen. Ya, ini data mentahnya. Kita lakukan sort row, kita apa urutkan barisnya, lalu kita grup by jam pulang dengan jam datang. Kita merge join dari dua data ini, lalu kita simpan menggunakan Excel misalnya. Ya, nah nanti data Excel ini akan kita kirimkan ke data warehouse. Ya, nah lalu ada bentuk yang kayak gini ya, sama dengan ini tadi, jadinya kayak gini, gitu ya. Nah, karena kita gabungkan tadi, ya, kita lakukan join di grup dengan jam pulang dan jam datang, lalu kita urutkan, lalu kita gabung jadinya seperti ini. Dan di sini kita bisa membuat tabel baru, atribut baru, ya, itu namanya summary data, ya, di mana kita bisa bikin jumlah jam kerja di sini. Ya, ini kalau pakai Excel ya. Terus kita mau ngitung jumlah hari pada jam kerja itu sama dengan Excel tadi, kita filter, kita group by, lalu kita outputkan Excel lagi. Kalau kita ingin melakukan hitung jumlah hari lembur dan kehadiran dalam satu bulan itu juga sama ya. Dari data yang sudah difilter yang ini, filter lagi, di grup lagi ya dua kali, lalu dikeluarkan dalam bentuk Excel dua kali gitu ya. Kemudian bikin laporan akhirnya ya dari Excel yang ada tadi, Excel input satu, 2 dan 3 dilakukan merge di sini. Lalu dipilih value yang berelasi dengan apa laporan akhir tentang absensi, kita output lagi dalam bentuk Excel gitu ya. Nah, sehingga hasilnya jadi gini gitu ya. Nah, ini transformasi ini ya. Ini ekstrak ya. Ini ekstrak dari database, bentuknya jadi kayak gini. Udah nggak normal lagi ya. Ini transformasi, datanya diubah ya, ditambahkan beberapa atribut yang dari derive atribut, atribut yang didapatkan dari atribut yang lain ya. Ini manual nambahinnya. Nggak manual juga sih, pakai Excel gitu ya. Lalu kemudian ini hasilnya. Nah, data ini nanti dikirimkan ke data warehouse gitu ya. Ya, bentuknya beda banget ya. Ini data yang diambil dari database, jadi tidak normal. Di sini ada nick, ya, ada nama karyawan, tanggal, jam, dan seterusnya. Menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Hmm. Agus Haryanto tadi ya, staff. Selama Oktober 2019, dia hadirnya 27 kali. Dia total hari kerjanya 27 hari. Hadir terus, ya, lembur terus 23 hari. Tapi dia absen kurang 3 hari, gitu ya. Dia tidak pernah tidak hadir. Nah, gitu ya. Kalau yang ini ada cuti sekali ya, itu ada Dewa Gede Ariandi Arwata gitu ya. Dia dosen staff ya. Nah, gini ya. Ada lembur ya 9 hari, ketidakhadiran dan seterusnya. Yang jarang datang ini si Aprianto Banusu ya. Ini cuma 10 hari dia datang. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, data ini nanti dimasukkan ke dalam data warehouse. Ya, seperti itulah kurang lebih ya kalau menggunakan Pentaho tadi.
Tapi memang Pentaho dia tidak otomatis banget ya, dia masih ada manual-manualnya. Cuman kalau nggak salah Pentaho juga ada versi berbayar ya kalau mau diintegrasikan ke OLED server. Hmm, Sekali install berapa ya? 13 giga kalau nggak salah ya, Pentaho itu. Ya lupa lagi saya. Ya, nah di situ ya jadi seperti itu. Nah, untuk analisa data daripada data warehouse itu kita tadi salah satunya bisa menggunakan OLAP ya, Online Analytical Processing. Jadi ada software dari Microsoft ada, tapi saya lupa namanya ya. Ada softwarenya nih khusus untuk menganalisa data yang didapat tadi, gitu ya. Nah, di bagian data OLAP ini ada yang namanya drill down dan ada yang namanya slicing and dicing atau pivoting. Kalau drill down itu dia membuat suatu data menjadi suatu urutan hierarki, gitu ya. Misalnya kalau hierarki waktu itu ada tanggal, ada bulan, tahun dan seterusnya. Kalau hierarki lokasi biasanya dari wilayah dulu, gitu ya. Misalnya ASEAN ya, negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kecamatan mana, gitu ya. Nah, sehingga nanti untuk masing-masing hierarki itu dia memiliki data sendiri-sendiri. Kemudian ada pivoting, ya, yaitu slicing and dicing. Nah, kalau kita punya data mentah seperti ini, gitu ya, ini kan tidak normal ya datanya ya, udah ya. Ini data yang kita ambil dari query-nya data warehouse misalnya. Jadi ini ada sirup biasa rasa stroberi pendapatan sekian. Nah, kita lakukan pivoting sehingga bentuk datanya berubah menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi sirup dibagi dua, biasa dan rendah kalori. Kemudian rasa stroberi ini dijadikan atribut di sini ya. Mangga dan seterusnya. Kemudian di sini adalah pendapatannya. Lalu kita bisa tambahkan summary yaitu total di sini. Nah, data seperti ini akan menjadi report yang paling bagus ya daripada bentuk data yang seperti ini. Karena salah satu fungsi OLAP itu adalah untuk membuat laporan juga ya. Atau kita bisa menggunakan tools reporting lain ya selain OLAP. Hmm, saya lupa yang gratis itu susah ya. Nyari tools yang gratisnya tuh saya belum nemu ya. Biasanya suka bayar ya. Paling nyoba-nyoba saat trial ya. Kalau trial 15 hari ya, trial 30 hari, nah baru bisa coba tuh. Habis itu disuruh bayar. Nah, bisa jadi report seperti ini ya. Dan memang ini adalah report yang kita inginkan bentuknya ya. Data ini lebih mudah kita baca daripada yang ini, gitu ya. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih, kita bisa punya knowledge. Mana sirup yang paling laku, gitu ya. Dari total kita lihat sirup yang paling laku adalah sirup rasa stroberi, kan gitu ya. Terus mana sirup biasa rendah kalori dengan rasa yang paling laku? Ya kita bisa lihat di sini, gitu ya. Apakah sirup biasa lebih laku daripada rendah kalori? Kalori kita bisa lihat juga di sini. Ya, jadi ini kita mendapatkan knowledge. Nah, kalau kita mendapatkan knowledge seperti ini, maka kita bisa membuat suatu kebijakan, ya. Misalnya kebijakannya karena di bulan ini gitu ya, sirup biasa lebih laku daripada rendah kalori. Misalnya ini tuh adalah bulan puasa misalnya. Maka di bulan puasa tahun depan kita banyakin produksi sirup biasa daripada rendah kalori misalnya. Karena memang dari pendapatan atau mungkin datanya bisa ditambah ya dari jumlah penjualan. Ya, tapi ini biasanya asumsinya harganya sama ya. Memang sirup itu walaupun rasanya beda, harganya sama gitu ya. Berarti yang biasa di bulan Ramadan itu akan lebih laku daripada yang rendah kalori gitu ya. Jadi itu kita bisa bikin kebijakan ya dengan knowledge yang kita dapatkan dari reporting ini. Nah, ini adalah beberapa manfaat data warehouse ya menurut Sarma and Jain tahun 2013. Jadi mengapa sih data warehouse ini sebenarnya menjadi harus ya diimplementasikan dalam suatu organisasi? Dan walaupun sudah dituliskan beberapa manfaatnya ya untuk data warehouse, masih banyak juga perusahaan itu yang tidak mau mengimplementasikan itu karena mereka tidak mau berinvestasi untuk data warehouse. Ya, padahal kalau mereka berinvestasi dengan data warehouse, mereka bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi lagi, gitu ya.
Nah, di sini apa sih manfaat data warehouse? Yang pertama adalah menambah return of investment. Jadi nilai ROI itu nilai keuntungan itu yang biasanya didapatkan atau biasanya ada penurunan penurunan juga jadi ada nilai return of investmentnya. Kalau nilainya negatif itu penurunan ya. Kalau nilainya positif itu dia biasanya peningkatan. Nah, kita bisa melihat tuh return of investmentnya seperti apa. Ya, misalnya dalam memproduksi sirup tadi ya. Kalau tanpa data warehouse, kita kadang-kadang nggak tahu nih mana sirup yang laku, mana sirup yang suka lebih cepat kadaluarsanya, mana sirup yang suka di return sama orang, maksudnya di retur gitu ya, dan lain-lain kita nggak tahu. Nah, dengan adanya data warehouse, kita bisa memiliki analisa yang baik gitu ya, sehingga nanti beberapa uang yang kita pakai untuk memproduksi sirup itu bisa teralihkan dengan benar ya. Seperti tadi contohnya, apabila bulan puasa ternyata sirup biasa yang lebih laku, maka kita produksi aja sirup biasa lebih banyak daripada sirup yang rendah kalori gitu ya. Sehingga posisi uang tadi ya yang dimiliki oleh perusahaan itu lebih jelas tujuannya gitu ya daripada yang tanpa menggunakan data warehouse karena dia tidak akan memiliki pengetahuan ya yang diinginkan untuk membuat suatu kebijakan yang tepat ya. Jadi untuk return of investment. Lalu apabila bisnis ingin berkembang itu data warehouse itu udah bagus banget gitu ya. Ya, salah satunya untuk enhance business decision. Lalu tujuannya, manfaatnya adalah timely access data. Jadi data warehouse itu bisa membuat data itu terpusat sehingga analisa data itu menjadi satu. Ya. Misalnya saya punya perusahaan tersebar seluruh dunia. Nah, orang dari seluruh dunia itu melakukan analisa terhadap satu data warehouse saja. Sehingga mereka itu saling mengetahui gitu ya. Misalnya saya memproduksi barang yang saya jual di Cina, di Jepang, di Eropa, dan lain-lain. Nah, lalu misalnya barang di Eropa itu stoknya menipis. Nah, orang yang di sekitar Eropa tuh bisa tahu, oh stoknya menipis nih, sehingga saya harus melakukan kebijakan apa nih, kan gitu ya. Atau ada satu pabrik yang bangkrut di negara mana misalnya. Nah, nanti karena bangkrut, pengalihan produksi ini bisa kita pindahkan kemana nih, negara yang paling dekat nih, gitu ya. Yang mana nanti proses produksinya mungkin ya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk masalah impornya gimana, untuk masalah ekspornya gimana, bahan baku gimana dan lain-lain itu satu datanya gitu ya. Nah, itu yang penting gitu ya di data warehouse. Kemudian manfaat lainnya adalah konsistensi data ya dengan adanya data warehouse, maka data keseluruhan organisasi mau dia di cabang Eropa, cabang Asia ya di Bandung, di Jakarta dan lain-lain, itu formatnya sama gitu ya, menjadi format yang standar. Ya, tidak memiliki format yang berbeda-beda lagi. Tidak memiliki implementasi dengan teknologi yang berbeda-beda. Enggak, ya, formatnya satu. Jadi siapapun dari cabang manapun di organisasi itu akan menghasilkan hasil yang sama, ya. Karena sumber data yang dipakai untuk analisa itu sama. Lalu manfaat berikutnya adalah untuk performance ya dari sistem. Nah, di sini kalau misalnya data warehouse cuma satu, jadi itu akan mempermudah juga keperluan analisis, gitu ya. Dan performansi dari data operasional tetap terjaga. Makanya biasanya database yang dipakai untuk transaksional itu selalu dipisah dengan database yang akan dipakai untuk analisa. Kalau kita pakai database yang sama gitu ya, di situ transaksional juga, di situ data warehouse juga, atau bahkan kita lakukan analisa query sendiri dari data transaksional, ya beban servernya tinggi gitu ya. Sehingga nanti kalau ada orang yang mau bertransaksi, misalnya mau membeli barang atau apapun melalui sistem kita, ya tiba-tiba nanti akan error sistemnya sehingga mungkin dia nggak jadi beli gitu ya. Nah itu jadi akan menurunkan profit bagi organisasi juga. Kemudian yang berikutnya meningkatkan ICT staff productivity. Jadi dengan adanya data warehouse ya menganalisa data itu lebih cepat ya dan lebih efektif. Terus menambah customer satisfaction. Dengan adanya data warehouse kita bisa tahu tuh ya apa yang dibutuhkan oleh konsumen.
gitu ya. Biasanya suka kita terapkan tiket layanan, gitu ya. Ada feedback apa terhadap produk ini, gitu ya. Misalnya ada feedback banyak nih. Kemudian kesimpulan bisa datang dengan cepat. Karena data warehouse itu didesain seperti itu. Nah, kita udah tahu jadinya masalahnya apa nih terhadap konsumen. Dan kita bisa membuat satu kebijakan yang sangat cepat juga. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi gitu ya. Jadi analisa datanya cepat, sehingga nanti kerugian bisa diminimalisir dengan meningkatkan permasalahan apa menyelesaikan permasalahan yang cukup cepat juga gitu ya. Lalu data warehouse menghemat waktu ya tentu saja gitu ya. Ya bisa membuat keputusan yang efektif dan cepat daripada tanpa data warehouse. Kemudian data warehouse bisa meningkatkan kualitas data dan konsistensi data karena memang data apapun diubah jadi format yang sama dan standar ya. Sehingga nanti setiap cabang perusahaan, setiap divisi itu bisa mendapatkan data yang sama juga. Terus data warehouse menghasilkan ya provide historical intelligence. Nah, kalau kita mau mengolah data menggunakan data mining, menggunakan beberapa teknik AI atau machine learning gitu ya, kita bisa membaca tren menggunakan statistik dari data history. Nah, itu data warehouse bisa banget gitu ya, kita pakai untuk itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk manfaat data warehouse. Selanjutnya adalah data mart. Nah, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari yang kemarin gambar, ada data warehouse ya, ada data mart. Nah, analisis data bisa ambil langsung dari data warehouse gitu ya, atau kita bikin data mart untuk masing-masing divisi. Data mart itu sebenarnya data warehouse juga sama aja gitu ya. Tapi tidak semua data organisasi yang disimpan di data mart. Hanya data organisasi yang dibutuhkan untuk suatu divisi saja. Tapi bentuknya gimana? Bentuknya sama kayak data warehouse ya. Tidak struktur, indeksnya banyak gitu ya. Tidak normal dan lain itu sama semua. Ya, itu jadi sama semua. Perbedaannya cuman dari jumlah data ya, dari ukuran data. Karena memang data mart ini bentuk data warehouse yang lebih spesifik. Ya, jadi hanya digunakan di departemen-departemen tertentu atau untuk tujuan tertentu. Nah, di sini adalah beberapa perbedaannya dengan data warehouse ya. Yang pertama, data mart itu fokus untuk kebutuhan-kebutuhan pemakai aja yang terkait dalam satu departemen atau fungsi bisnis. Jadi dalam departemen atau fungsi bisnis saja. Jadi kita bisa ambil isi dari data warehouse. Kemudian kita tidak perlu ubah lagi, kita tinggal ambil aja bentuknya sama dan lain-lain sama, tapi hanya digunakan untuk menganalisa data di departemen tertentu atau untuk bisnis tertentu saja. Ya. Nah, tapi di data mart biasanya tidak mengandung sesuatu yang lebih rinci daripada data warehouse. Jadi ada beberapa data yang ada di data warehouse tapi tidak ada di data mart gitu ya. Dan data mart juga mengandung lebih sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse karena informasi yang tidak terkait dengan data mart itu nggak akan ada. Dengan suatu divisi itu tidak akan ada di data mart, hanya ada di data warehouse. Cuman karena dia memang lebih sedikit informasinya, hanya terkait di divisi itu saja, jadi akan lebih mudah dipahami dan akan lebih mudah dianalisis. Ya, nah ini adalah berbagai macam tipe data mart. Ada yang namanya data mart dependent, gitu ya. Nah, ini adalah sumber data. Sumber data ini data operasional ya. Dilakukan ekstrak, transform, dan load, ya, masuk proses staging ya di sini. Jadi data warehouse, kemudian dipecah menjadi beberapa data mart. Nah, ini adalah subbagian ya. Data mart DM1 itu adalah subbagian dari data warehouse. Jadi kita punya tiga data dan tiga data ini bukan berarti data ini menghilangkan data yang lain, tapi dia isinya itu sama aja. Gitu ya. Jadi di sini untuk dependent adalah pemecahan ya atau partisi dari data warehouse. Data warehouse itu lima misalnya dipisah menjadi satu-satu gitu ya. Dia dipecah. Sehingga nanti data mart ini dipakai untuk kebutuhan tertentu dari suatu divisi tertentu. Nah, kelebihannya apa?
Kelebihannya kalau pakai yang dependent karena data warehouse tadi dipecah gitu ya menjadi beberapa sub data yang kita sebut sebagai data mart. Jadi ada proses administrasi data yang lebih mudah gitu ya. Termasuk backup. Jadi kalau kayak gini, backupnya tetap dilakukan di data warehouse ya, bukan di data martnya. Jadi data mart itu tinggal menerima data saja. Misalnya ada perubahan, nanti data mart akan diupdate sesuai dengan data warehouse-nya, karena sumber dari data mart itu adalah data warehouse. Nah, kekurangannya adalah karena data mart itu nanti semuanya berasal dari data warehouse. Kalau data warehouse-nya tidak terkoneksi internet atau offline, data mart-nya juga mati gitu ya. Karena dia akan selalu terjadi sinkronisasi data ya antara data warehouse dengan data mart. Jadi kita punya data warehouse nih. Data warehouse ini tanggal sekarang misalnya. Minggu depan data warehouse-nya nambah lagi karena proses transaksi nambah lagi gitu ya. Nanti data mart yang kita punya update sendiri otomatis ya menyesuaikan dengan data yang ada di data warehouse. Nah, kekurangannya itu tadi kalau data warehouse-nya offline, maka data mart juga offline ya karena diperlukan proses sinkronisasi dulu sebelum kita mengimplementasikan data mart-nya. Ya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kemudian ada yang namanya independen, gitu ya. Kalau independen, data warehouse-nya langsung dipecah ke dalam data mart. Jadi ada sumber data di sini, dilakukan ekstrak, transform, download, tidak ngumpul di satu data warehouse, tapi langsung dipecah ke dalam data mart tertentu. Ya, karena tadi sifatnya adalah berorientasi subjek ya, karena memang data mart itu adalah data warehouse juga gitu ya. Tapi dia nggak semua. Ya, tidak semua, hanya khusus divisi tertentu saja. Tapi kalau kita lihat secara teknis ya, misalnya dia data cube, ya gitu ya. Dia melalui proses ETL, ya sama aja gitu ya. Jadi dia tuh bagian daripada data warehouse juga. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita membuat data warehouse dengan apa tipe independen, maka dari sumber data yang transaksional tadi dilakukan ekstrak, transform, download langsung ke data martnya. Sehingga nanti tiap divisi wajib memiliki apa? Repositori sendiri untuk data mart. Kalau yang tadi nggak usah gitu ya, karena online. Jadi setiap divisi itu tidak perlu investasi untuk bikin server. Servernya cukup di satu tempat aja. Nah, kelebihannya adalah tiap departemen bisa mengatur data martnya sendiri gitu ya. Nah, kalau kekurangannya berarti tiap divisi itu harus ada orang IT-nya, harus ada servernya gitu ya. Dan harus mengeluarkan uang untuk mengelola data mart. Ya. Nah, bayangannya adalah apabila ada divisi yang mungkin sumber keuangannya nggak bagus gitu ya. Nah, itu susah tuh ya untuk diterapkan data mart yang independen gitu ya. Ya, misalnya budget kan kalau di tiap divisi itu kan beda-beda ya budgetingnya ya. Kayak di Unjani aja. Divisi dengan budget yang paling gede itu ada di mana sih? Itu ada di PMB ya. PMB itu penerimaan mahasiswa baru. Itu memakan biaya operasional tuh lebih tinggi daripada saya mengajar sekarang gitu ya. Hmm. Karena kalau saya ngajar sejam itu cuma dibayar 100.000 misalnya. Nah, kalau di PMB lebih gede gitu ya biaya operasionalnya. Nah, jadi kalau setiap divisi itu punya server sendiri, harus ada orang IT sendiri, maka dia harus berinvestasi untuk itu di divisinya sendiri. Gitu ya. Kalau di informatika enak ya, kalaupun ada data warehouse yang make siapa? Semua dosen informatika saya rasa bisa. Nggak semua juga sih. Ya, ada beberapa yang bisa. Tapi bayangin kalau misalnya dari psikologi gitu ya, disuruh mengoperasikan data warehouse, nggak akan bisa gitu ya. Atau data mart ya, dengan tipe yang seperti ini. Nggak akan bisa. Dia butuh orang IT di situ gitu ya. Nah, kemudian ada yang hybrid. Ya, hybrid ini berarti gabungan ya antara tipe dependent dan independent. Jadi setelah dilakukan ekstrak, transform, download, ya data disimpan ke satu data warehouse, lalu dipecah juga ke dalam berbagai data mart dan dilakukan sinkronisasi lagi antara data warehouse dengan data mart. Nah, sehingga apa yang menjadi kelebihan-kelebihan tadi, yang menjadi kelebihan di sini, dan apa yang menjadi kekurangan tadi menjadi kekurangan di sini, gitu ya. Nah, salah satu kelebihan yang menonjol adalah kalau misalnya database itu perusahaan itu punya environment database yang beraneka ragam,
Ya, misalnya tadi setiap divisi itu punya teknologi database yang beda-beda. Misalnya divisi keuangan pakai SQL Server, divisi PMB gitu ya pakai Postgre, di fakultas pakainya MySQL. Nah, itu lebih bagus yang hybrid. Gitu ya. Nah, kekurangannya yang menjadi kekurangan tadi juga ya, salah satu yang di highlight tuh ya butuh sumber daya, butuh orang IT gitu ya, butuh admin, ya butuh teknologinya, butuh server gitu ya. Nah, semuanya gitu ya. Jadi yang dilakukan di hybrid ini memang lebih optimal karena memang lebih bagus ya, tapi memerlukan cost yang tinggi ya. Hmm, Oke ya, seperti itu ya, data warehouse dan data mart. Ya, mudah-mudahan kebayang ya dengan imajinasi seperti apa data warehouse itu gitu ya. Karena memang sebenarnya kalau kita udah bisa ngakses teknologinya, itu nggak begitu sulit ya untuk data warehouse. Yang sulit itu adalah kita nggak bisa mengakses teknologinya gitu ya. Sisa-sisanya secara teknikal sama aja kayak database gitu ya. Menggunakan database yang sama gitu ya, tapi yang berbayar ya. Terus ada tabel, ada juga tabelnya, ada relasi, ada juga sama karena masih berbasiskan relasional database gitu ya. Nah, yang membedakan paling strukturnya, yang satu normal, satu enggak gitu ya. Dan ada banyak banget yang kita bisa lakukan analisa terhadap data warehouse dibandingkan kita analisa langsung dengan database gitu ya. Nah, kalau orang statistik biasanya ya pakai data warehouse sih menganalisa sesuatu. Gitu ya. Jarang dari database langsung karena memang representasi datanya beda banget ya. Kalau data itu dibuat secara normal, itu memang analisis datanya itu sempit. Tapi untuk transaksinya bisa luas ya. Insert, update, dan delete-nya itu tidak akan mungkin terjadi error kalau sudah memenuhi 3 NF. Tidak akan mungkin yang namanya transaksi itu di sana ada, di sini nggak ada, di situ tercatat, di sini tidak tercatat, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau data itu mau kita analisa, susah kalau normal. Nah, sebaiknya diubah menjadi bentuk yang tidak normal. Jadi intinya itu gitu ya, data warehouse itu. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, ada pertanyaan. Ini kesimpulan aja ya, seperti yang saya umumin kemarin. Bukunya tebal-tebal ya, kalau mau diajarin detail, susah gitu ya. Kalau ada yang merasa kurang nyambung gitu ya, mungkin boleh pelajari lagi TBMS ya, database, mata kuliah database. Atau mata kuliah statistik atau bisa baca buku gitu nanti ya kalau bukunya udah di-share. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan silakan. Em, ini untuk slide-nya apakah dibagikan, Pak? Oh iyalah Ya, kalau slide dibagiin. nanti mau dipelajari kembali, Pak. Iya, ya nanti saya nanti bikin Google Drive-nya ya. Nanti saya share-nya link Google Drive-nya aja. Jadi tiap minggu slide-nya akan saya taruh di situ aja ya. Ya, takutnya ada perubahan Minggu dari lalu dia nggak materi. join. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Nanti kalau kalian mau belajar, mau KBK-nya DSE, ya data warehouse ya. Walaupun nanti nggak sampai implementasi juga sih gitu ya. Jadi data analis lah, data analis. Sumber datanya dari mana? Kebanyakan dari data warehouse. Ya kalau kalian mau mengolah data di BRIN misalnya, mau jadi peneliti di BRIN, ya data analis itu ya. Datanya dari mana? Dari data warehouse yang pasti ya. Misalnya mau menganalisa sumber pendapatan daerah gitu ya. Nah, nggak mungkin kan kita ngakses di daerah masing-masing, pasti datanya digabungin dulu jadi satu. Ya, sehingga nanti kalau ada yang mau menganalisa dengan data itu, semua sama gitu ya. Semua daerah bisa akses dan formatnya sama. Kita juga sebagai orang BRIN misalnya, ya kita ngakses data dengan format yang sama juga dengan apa yang diakses oleh orang daerah. Sehingga kalau kita berkompetisi gitu ya, orang BRIN dengan orang daerah, datanya sama. Untuk menjawab pertanyaan,
yang sama, pasti jawabannya juga sama, gitu ya. Karena datanya sama. Nah, kurang lebih gitu, gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak? Jadi yang di-highlight itu ada beberapa tadi ya. Data warehouse itu adalah sumber data perusahaan, data history, bentuknya tidak normal, dan dilakukan analisis, gitu ya, data itu. Dari database ke data warehouse, itu kita harus melalui proses yang namanya extract, transform, dan load. Ya, lalu kita bisa pecah data warehouse itu menjadi beberapa yang disebut sebagai data mart. Jadi itu adalah poin pokoknya. Ya, kalau ingin mengetahui yang lebih detail lagi, ya sumber belajar udah bisa banyak. Tanya ChatGPT bisa, gitu ya. Baca buku bisa, cari di internet bisa, gitu ya. Cuman memang ya itu tadi ya mata kuliah kita dua konten yang berbeda ya, data warehouse dan data mining. Jadinya mungkin nggak bisa dijelaskan secara detail banget, gitu ya. Tidak ada pertanyaan? Baik kalau Pak, tidak ada. izin Oh bertanya ya, Pak. silakan. Ya, sob. Sedikit sedikit OOT. Cuman menurut Bapak untuk untuk 3 tahun ke depan lebih baik apa? Menjadi sistem analis atau data scientist, Pak? Kalau mau proyeknya banyak, sistem analis. Jadi gini, kalau sistem analis kerjaannya banyak, gitu ya. Kita bisa bekerja di banyak tempat lah, gitu ya, sistem analis. Kemudian kebutuhan peluangnya juga besar, gitu ya. Tapi kalau mau gajinya tinggi, gitu ya, itu eh, data engineer ya atau data analis, gitu ya. Tapi peluangnya sempit, karena satu perusahaan data analis itu cuma tiga atau empat paling, gitu ya. Tapi kalau sistem analis, karena satu perusahaan itu misalnya menghandle 10 proyek, itu sistem analisnya bisa 10 tuh, gitu ya. Jadi satu sistem analis untuk satu proyek. Tapi kalau di aplikasi di perusahaan itu ada data analis, biasanya untuk 10 proyek data analisnya paling satu atau dua, gitu ya. Tapi gajinya tinggi, gitu ya. Lebih tinggi daripada sistem analis. Ya plus minus lah, gitu ya. Dan biasanya kalau sistem analis itu kemungkinan besar bekerjanya di perusahaan kecil, menengah, dan perusahaan besar. Bisa jadi gitu ya. Tapi kalau data analis nggak mungkin di perusahaan kecil, karena perusahaan kecil nggak ada data warehouse. Boro-boro data warehouse, database aja nggak ada mungkin itu ya. Nah, biasanya kalau data analis itu pekerjaannya sering lowongannya itu di perusahaan-perusahaan besar. Jadi kalau memang ingin bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang tinggi, dengan tingkat kesulitan yang sebenarnya kalau kerja tuh nggak sulit sih gitu ya. Sulit itu pas mau masuk kerja ngalahin saingan yang masuk. Pas sudah bekerja itu nggak sulit. Nah, paling itu aja gitu ya. Dan ya, dan pemahamannya jadi berbeda juga ya. Kalau data analisis, pemahamannya database ya, statistik, machine learning gitu-gitu ya. Kalau sistem analis berarti pemahamannya adalah requirement, design, terus pintar berkomunikasi ya terutama, pintar negosiasi ya. Jadi banyakkan soft skill gitu ya, daripada hard skill. Kalau data analis kebalik ya, banyakkan hard skill daripada soft skill. Nah, kurang lebih itu gambarannya ya. Silakan dipilih gitu ya. Dalam 3 tahun ke depan, apapun pekerjaan di bidang IT, banyak yakinlah gitu ya. Nggak akan kosong gitu ya. Mau jadi programmer, mau jadi software tester gitu ya, itu pasti ada. Gitu ya. Gitu kurang lebih. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Tidak? Aman? Baik, Oke, terima kasih kalau Pak. oh iya sama-sama. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin tanyakan, mungkin kita akhiri saja perkuliahan di sore hari ini. Kayaknya nggak ada kuliah lagi ya, jadi selamat beristirahat. Itu saja materi dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Baik, terima kasih semuanya. Saya ingatkan jangan lupa absen di e-learning. Saya pamit ya. Siap, makasih Pak. Yuk, sama-sama.